Entah kapan Suwarni dan Edi Sidabutar menjalin hubungan, tetapi ada satu kisah menarik yang perlu diketahui. Di tengah sawah yang sunyi dan gelap, ketika Edi Sidabutar yang saat itu merayakan hari ulang tahunnya yang ke-22, Edis mencoba merayu Suwarni untuk memberikan kado terindah di hari ulang tahunnya. Edi saat itu berumur 22 tahun. Suwarni saat itu 27 tahun, guys, ya. Akhirnya di tengah sawah, ya, mulailah Edis bilang, wah hari ini ulang tahun gua nih. Ya. Hari ini ulang tahun gua. Sebentar. Saya sebelum ini yang namanya grit, yang katanya jangan percaya kalau nggak ada bukti. Ini tadi dia tanya, Bang, Edis gak pernah pergi ke Mataram, kenapa bisa Universitas Widya Mataram? Jadi gini deh, kalau kau belum pernah yang namanya tahu universitas, minimal kau cari tahu dulu. Saya tahu Anda belum sekolah. Universitas Widya Mataram tuh ada di mana? Di Jogja pun ada deh. Jadi gak usah aneh-aneh kalau pertanyaannya. Kalau mungkin kau belum pernah yang namanya bersekolah, ya udahlah. Ya, kau jangan pikir bahwa universitas namanya Widya Mataram terus harus di Mataram. Nauzubillah. Ya itu tadi yang dikatakan grit itu. Tadi dia ada komentar. Jadi hah? Bagaimana bisa seperti itu? Ya, jadi hal-hal yang seperti itu kalau saya ceritakan. Jadi waktu itu kan Edis pergi nih ke yang namanya dari Lampung, ya. Kemudian pergi ke Jogja. Ketemulah si Suwarni ini. Ya, daripada dia luntang-lantang, ya hidup susah di sana. Ya. Jadi kalau kau berpikir bahwa Edis itu di Lampung, tidak. Ini semua data-datanya sudah ada. Edis lahirnya di mana? Di Gaya Baru, Lampung Tengah apa Lampung Selatan tuh? Gaya Baru. Suwarni lahirnya di Kulon Progo. Ya, anaknya lahirnya di Kulon Progo. Lihat aja. MP berarti waktu itu Edis Tarian bersina sama Suwarni. Iyalah. Jadi di saat itu Edis itu berusia 22 tahun. Ya. Dia meminta kepada Suwarni, "Warni, aku ulang tahun loh hari ini." Warni. Warni mah apa sih? Nih, apa? Sawah-sawah ini. Ya masih umur 22 tahun, gembel di Jogja mau ngapain? Ya lu coba bayangkan umur 22 tahun. Oke lah kalau mungkin anak-anak Cindo boleh lah ya, udah. Tapi kalau lu masih yang namanya gembel dari Lampung ke Jogja, lu nggak bakal bisa sewa. Lu nggak mungkin lu bakal bisa sewain kamar. Lo ini hal yang nyata yang kalian harus tahu. Ya. Waktu 22 tahun. Warni sayangku. Alismu bagai semut yang berjejer. Pahamu seperti paha belalang. Warni pun langsung masa sih saya? Bibirmu bagaikan bibir kodok. Kupasrahkan dirimu padamu. Kupasrahkan diriku padamu ya abang. Langsung jemari Edis mulai piknik dari wajah sampai lutut Suwarni.
Tanpa sadar sarung mereka pun jadi alas. Mirip demo memasak, Edis mulai beraksi di depan Suwarni. Tanpa masang alat. Apa ya? Pokoknya sadis dah. Lu bayangin ada. Ini Edis, makanya Edis. Ya, itu ular jangan disemak-semak. Sawah-sawah gitu banyak ular, salah-salah lu. Ini weh. Makanya kalau dicari kamar Edis, akhirnya kayak gini nih yang akhirnya terlahir Owen. Owen dibuat di semak-semak. Owen, bapakmu buat kau di semak-semak. Di sawah-sawah, Owen. Pembuatan kau itu di sawah-sawah, Owen. Nah, ujubilah. Ya ampun. Owen masih di Indonesia ya, dan saya juga tahu, dan saya nggak ada yang namanya. Ini kita hanya membongkar fakta dari data yang ada, ya. Jadi kalau yang namanya hal-hal seperti ini saya kasih tahu aja, ya. Dari hal yang sebenarnya kalian merasa bahwa si kepala alien ini paling suci, paling benar, Anda baca. Ya, dan ini nyata yang ada. Yang akhirnya layar, Suwarni guys. pun pasrah mengikuti keinginan Edis Sidabutar. Di dalam kegelapan, jemari Edis mulai piknik dari wajah sampai lutut Suwarni. Tanpa sadar sarung mereka pun jadi alas, mirip demo memasak Edis beraksi di atas tubuh Suwarni. Sejak malam itu saking seringnya melakukan hubungan suami istri di tempat yang terbuka dan gelap, suatu waktu pada awal di bulan Desember tahun 2008, warga yang sudah mencurigai kelakuan cabul antara Edis dan Suwarni, memergoki mereka sedang melakukan hubungan suami istri. Ditangkap dan diadili di hadapan aparatur desa. Warga pun yang tidak mau main hakim sendiri, kemudian membawa Edis dan Suwarni ke hadapan Mbah Harjo Utomo bapaknya Suwarni. Sangat malu dan juga marah, yang akhirnya memberikan sanksi hukuman adat dengan istilah cuci kampung untuk membersihkan desa. Loh, ini nyata. Ya, thank you Kojan ya. Jadi kalau yang namanya ini nyata. Ya, kau pikir saya ini udah tahu udah cukup lama, ya. Namanya gini teman-teman. Saya kalau mengeluarkan suatu data, ya, cerita ini tuh sudah jauh. Saya dengarnya sekitar Edis itu ada teman saya, ya, namanya Abaje ya. Dia tinggal di Amerika. Mungkin kalau dia nggak enak aja sih sebenarnya. Edis tuh nggak tahu dia ketemu siapa di sana, dia mabuk bareng siapa terus bercerita, dan akhirnya dia tahu sendiri. Ini terus ditanyalah, kita sampai cari tahu loh, di mana itu, Jogjanya di mana, kita sampai pusing. Kirain di Barbasari ke, di Concat ke, ternyata Kulon Progo. Jauh kali bah kita nyari tahu. Jadi kau pikir kita ini nggak ada yang namanya bisa teman-teman lihat sendiri ini. Ya. Kalau Anda bilang saya ini edit apa sih, nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa, coba kalian tanya Edi saja, coba. Kalau memang dia bantah ya udah nggak masalah. Mau gimana lagi kalau dia membantah anaknya yang sendiri lahir di sini? Memang Edis itu kalau nggak berdusta ya nggak dapat duit, nggak ngemis-ngemis. Ya, ini kau salah ketika kau berbicara tentang hal fitnah Edis. Saya ini
Nggak pernah, saya tuh pasti punya etika. Ketika saya bicara segala sesuatu itu dengan etika. Ya. Ketika saya sudah peringatkan kau apa yang ada, ya kau terima sendiri. Saya sudah peringatkan, Edis, ya, kenapa kau fitnah saya? Itu kau bilang pegang paha istri orang itu di mana dalil? Itu sampah banget itu. Ya, tante saya yang bilang, loh, itu kenapa bisa dia bilang bahwa kau pegang paha orang? Lah. Ya. Itu dipikir bahwa orang di sekitar saya ini nggak pernah nonton. Ya. Teman-teman saya di sekitar saya ini, hah, dia fitnah seperti itu. Waduh, Re. Ya. Dipegang lutut atau paha itu nggak jadi masalah. Yang jadi masalah dibilang istri orang. Itu kan binatang. Itu cara-cara binatang fitnahnya seperti itu. Ya. Itu cara binatang. Kalau kau bicara pakai data seperti saya. Seperti anak kau yang lahir, ya. Ini ketika kau kawin di bulan 12, ya, anak kau di bulan 6, artinya ada sesuatu. Ya. Artinya kau hamil di luar nikah, Suwarni. Artinya kau pikir sendiri. Jangan sok paling suci, paling benar. Ya, kau merasa diri kau yang bikin anak di semak-semak tuh udah benar di zaman lalu. Di zaman dulu tuh kau pikir bikin anak di sawah-sawah itu bagus gitu, jadi kau sudah merasa hebat gitu, ha? Astagfirullah. Jadi kau mau menilai semua orang ini salah. Kau yang buat anak di semak-semak itu paling benar. Minimal punya kamar, kek. Ya, minimal ular kau itu jangan di semak-semak juga. Om Mariam sotola iyo. Ularnya malah sawah-sawah. Nggak modal banget mau kondo. Dia bilang saya, ternyata apa yang dipikirkan dia, apa yang dikatakan dia terkait dengan saya dengan Ceceki, terkait saya dengan siapapun Cece dan Koko Cece di sini, itu dia yang lakukan. Ternyata itu dia sendiri yang memanfaatkan Suwarni yang lebih tua tinggal di rumah Suwarni. Ya, Edis kau ini enak sekali. Sudah numpang hidup bersama Suwarni. Kau malah menghamilinya lah. Ini saya buktikan bahwa Edis yang fitnah, dia bilang bahwa saya ini sama Cece. Ternyata dia yang melakukan itu. Oh. Ternyata itu. Makanya Suwarni seperti ini. Hah? Kau yang pergi ke Jogja, tidak ada makan, tidak ada minum. Ya, kau yang melakukan hal-hal seperti itu, kau malah melimpahkan yang namanya kepada saya. Kau mengatakan bahwa saya pelorotin Ceceki kemarin kan dikatakan bahwa oh saya pelorotin. Makanya saya bilang teman-teman, kalau ada Ceceki pernah saya minta duit atau pernah transfer duit ke saya, potong titik saya. Ya. Jadi Edis yang memanfaatkan Suwarni, kemudian merayu Suwarni untuk main di sawah. Lagi dong Pak, diputarin. Yang sifatnya sedikit pemarah dan suka cemburu, Edi Sidabutar yang hidupnya luntang-lantung di Jogja, walaupun umurnya jauh 5 tahun di bawah Suwarni, melihat peluang yang tidak akan disia-siakan. Edi Sidabutar pun merayu Suwarni. Setidaknya dengan mendapatkan Suwarni,
bisa menyambung hidup lebih lama daripada mati di perantauan. Karena rayuan Edi Sidabutar yang licik, akhirnya membuat Suwarni jatuh hati kepada Edi Sidabutar. Entah kapan Suwarni dan Edi Sidabutar menjalin hubungan, tetapi ada satu kisah menarik yang perlu diketahui. Di tengah sawah yang sunyi dan gelap, ketika Edi Sidabutar yang saat itu merayakan hari ulang tahunnya yang ke-22, Edis mencoba merayu Suwarni untuk memberikan kado terindah di hari ulang tahunnya. Yang akhirnya Suwarni pun pasrah mengikuti keinginan Edi Sidabutar. Di dalam kegelapan, jemari Edis mulai piknik dari wajah sampai lutut Suwarni. Tanpa sadar sarung mereka pun jadi alas, mirip demo memasak Edis beraksi di atas tubuh Suwarni. Sejak malam itu saking seringnya melakukan hubungan suami istri di tempat yang terbuka dan gelap, suatu waktu pada awal di bulan Desember tahun 2008, warga yang sudah mencurigai kelakuan cabul antara Edis dan Suwarni, memergoki mereka sedang melakukan hubungan suami istri. Ditangkap dan diadili di hadapan aparatur desa. Warga pun yang tidak mau main hakim sendiri, kemudian membawa Edis dan Suwarni ke hadapan Mbah Harjo Utomo bapaknya Suwarni. Sangat malu dan juga marah, yang akhirnya memberikan sanksi hukuman adat dengan istilah cuci kampung untuk membersihkan desa dari bencana. Mbok Temu yang adalah ibu Suwarni, mencoba pasrah dan meminta Edi Sidabutar supaya bertanggung jawab atas perbuatannya. Edi Sidabutar yang sudah ketakutan dipaksa menikahi Suwarni. Edis yang tidak punya pilihan akhirnya mau mengikuti keinginan orang tua Suwarni. Dan tidak lama setelah kejadian itu akhirnya mereka menikah pada tanggal 8 Desember 2008. 8 Desember 2008. Namun fakta menarik yang sangat mencengangkan, sebelum Edi Sidabutar dan Suwarni menikah, ternyata Suwarni sudah hamil 2 bulan. Ini anaknya, lahirnya. Itu bisa dilihat dari kelahiran anak pertama berjenis kelamin laki-laki bernama Owen Parulian Sidabutar yang lahir pada tanggal 14 Juni 2009. Sedangkan Edis dan Suwarni menikah pada tanggal 8 Desember 2008. Oh my God. Oh my God. Yang dipikirkan kalian itu pasti wow. Wow banget, ini nggak benar, ini nggak benar. Tenang, tenang, tenang. Ini mata pisau. Ini maha pasti. Tidak pernah apa yang ada keluar dari mulut saya, ya, itu adalah fiktif, tidak pernah. Kalau kalian nggak percaya, tanya ke Edi saja. Ya, tidak pernah. Saya tidak pernah sedikit pun membawa hal-hal yang namanya data fiktif. Ya, Anda tahu saya kan? Integritas saya sebagai seorang profesional, ya, lawyer itu pasti diuji. Ya, makanya saya hari ini punya yang namanya hal-hal yang bisa diuji. Anda mau apapun, mari. Silakan. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan dengan data-data ini itu pasti. Ya. Tidak pernah saya ngapain tujuannya untuk menjatuhkan orang. Tidak. Ya. Ini tinggal menunggu aja. Warga Kulon Progo, desa mana nih, desa mana? Ya, ini udah sekitar 20 tahun lalu. Jadi ini kemungkinan ini 20 tahun mengingat ini. Mengingat kembali 20 tahun lalu ketika ditangkap di rumput-rumput yang bergoyang. Ini akan menjadi sejarah 20 tahun lalu. Fakta sejarah Edis ular bermain di sawah. Ular lari lurus, ular lari lurus. Ya, jadi ini nyata. Kau mau nipu saya, ya nggak bisa. Ularnya lagi main di sawah-sawah saat jemari Edis mulai piknik dari wajah sampai lutut Suwarni. Tanpa sadar sarung mereka pun jadi alas. Mirip demo memasak Edis mulai beraksi di depan Suwarni. Masang, nggak jadi deng, nggak jadi masang. Nggak jadi masang alat kontra. Ini nyata. Nggak ada tipu-tipu. Kalau
Apa yang saya katakan dulu waktu saya buka tentang yang namanya Yuli, ya, itu semuanya pada kaget. Hah? Masa sini orang kita percaya ngomong setiap hari tentang rohani. Ngomong tiap hari tentang Tuhan, 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 baptis, baptis, baptis. Tuhan, 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 baptis, baptis, baptis. Duit, duit, duit. Masa sih dia melakukan hal seperti itu? Kalian kaget-kaget. Saya aja juga kaget kok. Saya nggak kaget teman-teman. Ya, jadi siapapun yang ada di TikTok ini, saya nggak pernah kaget ketika ada berita seperti ini, seperti ini, seperti itu. Saya nggak kaget karena saya udah bilang, saya tahu. Tapi saya lost. Saya tahu tapi saya biarkan. Ya. Jadi kalau kau pikir bahwa kau udah pintar, udah hebat. Kau pikir bahwa kau ini tidak ada dosa, aduh adek. Mungkin orang pikir, kau pikir 15 tahun udah orang lupakan. Tidak ada yang orang pernah lupa. Kau pikir sejarah itu orang bisa lupakan? Tidak ada. Hah? Kau pikir dengan udah 20 tahun lalu orang gak bisa tahu ceritanya? Aduh. Mama sayang Apalagi kemarin kayak Yuli yang kasus-kasus Justip itu baru 2 bulan. Ya. Kok salah berpikir adek. Jadi jangan paling bikin diri merasa paling suci, paling hebat, paling benar. Pikir paling hebat begitu. Aduh. Saya ini kalau dibilang, saya udah bilang teman-teman semua. Saya ini juga bukan orang yang baik, yang suci, terlahir suci. Enggak. Sejak awal tuh saya bilang, oke lah kita berkaca. Saya enggak pungkiri apa yang ada. Anda ngomong tentang foto saya. Oh iya itu 20 tahun lalu, 10 tahun lalu saya lakukan. Ya. Itu saya enggak akan pernah membantah. Apa yang terjadi dalam hidup saya, itu menjadi sejarah. Ya, itu menjadi fakta yang ada. Enggak masalah, saya bukan orang suci. Ya. Bukan seperti si Mokondo ini. Si Edis ini. Ngomong saya dengan cece-cece, ya, memanfaatkan cece-cece. Ternyata selera Edis, mbok-mbok Suwarni. Mbok-mbok Suwarni, onde mande rancak bana tuo jina. Selera Edis ketika 22 tahun, mbok-mbok Suwarni tore. Ojo tangi toro. Ya Allah. Seleranya mbok-mbok gitu. Lu bayangin aja tuh umur 22 tahun udah kawin. Kalau bukan karena MBA itu apa? Hah? 22 tahun kalau bukan karena kecelakaan total. Neng di dong. Ya, kau mikir nggak? Hah? Mikirlah kalian deh. Jadi nggak usah panik. Kalau saya keluarin data itu teman-teman nggak usah panik. Ya, memang kebenaran itu memang pahit, tapi memang itulah yang lu harus jalani. Kebenaran tuh memang pahit. Tapi ya itulah. Hidup tuh harus mau untuk menyatakan suatu hal yang namanya benar. Ya, seleranya Ndeso. Oh, dore. Satu lagu dulu. Supaya teman-teman jangan bete ya. Oh,
kecewa, semua bakal shock, semua bakal gak percaya, semua bakal gelisah. Tapi inilah fakta yang ada, dan semua itu pasti punya bukti. Edis TV dikira paling suci, Edis TV dikira sudah paling benar. Ternyata, oh ternyata Edis TV melakukan cabul, ditangkap warga. Ternyata, oh ternyata Edis TV, istrinya Edis TV hamil di luar nikah. Dasar gembel yang nyata, dasar pendusta yang tidak tahu diri, dasar manusia rupa ular beludak. Sudah saatnya kau dibinasakan. Oh. Semua bakal kecewa, semua bakal shock, semua bakal gak percaya, semua bakal gelisah. Tapi inilah fakta yang ada, dan semua itu pasti punya bukti. Edis TV dikira paling suci, oh, Edis TV dikira sudah paling benar. Ternyata, oh ternyata Edis TV melakukan cabul, ditangkap warga. Ternyata, oh ternyata Edis TV, istrinya Edis TV hamil di luar nikah. Dasar gembel yang nyata, dasar pendusta yang tidak tahu diri, dasar manusia rupa ular beludak. Sudah saatnya kau dibinasakan. Oh. Kalau Edis yang buat kayak gini, Tuhan ampuni. Kalau Edis yang buat gini, Tuhan sayang. Apa ini Tuhan apa? Justru Tuhan buktikan hari ini bahwa orang seperti Edis itu jangan kau percaya mulutnya. Kau masih gila aja. Ya, kau pikir dia udah paling suci. Kau komentar seolah-olah, oh Tuhan yang apa. Kasih tahu mulutnya si kepala alien itu. Kawin gara-gara ditangkap warga aja songong di sini. Punya ruko, punya apa? Punya tete benge. Memanfaatkan embok-embok jamu. Hah? Astaga. Malah bikin kita poligami pula lagi. Oh boleh kita poligami. Makanya kau kebanyakan ketangkap kayak gini. Iya ini. Jadi orang-orang awam itu suka sekali dia itu mengatakan sesat gitu. Saya katakan ya, di dalam Bible ya, di dalam kekristenan itu boleh poligami ya. Yang nggak boleh poligami itu gereja, bukan Bible gitu loh. Kalau Bible itu boleh poligami. Masalahnya tidak ada gereja yang mau melegalisasi itu gitu loh. Kalau menurut ajaran Bible-nya jelas boleh. Gitu. Saya bisa tunjukkan satu keranjang ayatnya yang boleh poligami dalam Bible. Bocah poligami. Kalian di sini ngomong seolah-olah kalau saya yang buat. Wah, MP salah. Anak pendeta suka minum.
Tapi kalau Edis yang bikin, wih itu biasa dulu itu. 20 tahun lalu. Cukar deleng. Otak memang tidak dipakai lagi, ya. Seolah-olah Edis ini paling benar. Kawin aja. Itu selangnya aja. Selangnya main di sawah-sawah itu dengan Suharni. Kau sakit jiwa ya? Hah? Kalau orang seperti saya, muka seperti saya ini, oh boleh kalian gila. Kalian boleh yang namanya fitnah, boleh. Ya bahkan Edis bilang, oh itu pegang paha istri orang. Oh kalian percaya saja. Kalau saya giliran saya buka fakta data seperti ini. Oh itu memang biasa. Walaupun dia main di sawah-sawah biasa. Ya. Enak kali ya. Waktu dia bikin anak di sawah, oh nggak apa-apa. Ya. Kalian pikir semua itu enak gitu ya? Enak ya? Waduh. Ya. Untung ular nggak salah lubang gitu kan. Itu kalau ada lagu neng 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 neng. Ya, kau pikir dengan dia buat seperti ini ketika waktu dia main di sawah ketangkap warga, bener gitu? Hah? Jadi kalau dia boleh fitnah orang, ya enak sekali kalau dia bilang, wah si MPP mata pisau pegang paha istri orang, wow. Giliran kalau dia, Tuhan ampuni. Memang otak binatang itu. Ya, inilah yang dikatakan kalau lu nggak punya kasih, maka harus ada mata ganti mata untuk menunjukkan keadilan. Dan Tuhan itu melihat setiap manusia, melihat hatinya. Saya kasih tahu kebenaran kok. Saya nggak pernah yang namanya bilang saya paling suci, paling bersih. Tidak. Saya ini orang yang apa adanya aja. Ya memang saya tahu diri saya dulu juga tidak yang namanya baik. Tetapi ini si kepala alien, bahasanya udah kayak paling pintar. Bahasa si kepala alien tuh mau nantang semua pendeta, mau nantang semua romo, mau nantang semua orang yang punya belajar teologi ya, disebut tolologi. Waduh, Ternyata bikin anak di semak-semak. Ternyata bikin anak di semak-semak ini. Nantangin semua orang, waduh. Ternyata ada bikin ini, bikin itu. Buat anak saja di semak-semak kok. Kau mau paling merasa diri paling benar. Anaknya saja ini lahir bulan 6. Kawin bulan 12. Ya, dari 2008 ke 2009 6 bulan. Ngerti nggak kau? Hah? Kok bikin anak di semak-semak? Lah ini tore. Bikin anak kok di semak-semak? Kau tanya Edis, tanya tuh dia. Apakah dia pernah ditangkap warga untuk disuruh kawin? Tanya Edis sekarang, Edis datang sini ngomong di sini. Kau pikir ini data ini main-main? Kau pikir data ini nggak keluar banyak duit gitu untuk cari si kepala alien? Hah? Kau pikir nggak ada hasil yang kita selama ini cari tahu ini? Kau pikir kita diam-diam saja? Kita tunggu momen yang tepat. Kita kasih waktu, Edis. Kau mau minta maaf gak? Kau sudah fitnah saya. Kau mau atau tidak? Oh tidak mau ya sudahlah. Kau tidak yang namanya memberikan suatu hal yang baik, memberikan edukasi. Kau fitnah saya di room kau. Oh kau salah pilih lawan hari ini. Binatang-binatang saja kulawan itu semua.
Ya, para binatang-binatang itu kusikat, yang lain boleh nangis, yang lain boleh yang namanya minta maaf. Aduh, saya lawan aja. Ya, ini para binatang, kau lihat nih. Majikan kau nih. Singkat cerita, setelah sampai di Yogyakarta, Edi Sidabutar pernah beberapa kali dipekerjakan sebagai penagih hutang dan pegawai koperasi. Hidup Edi Sidabutar selalu berpindah-pindah dan tidak jelas pekerjaannya. Sampai akhirnya Edi Sidabutar bertemu dengan seorang wanita lugu tapi kaya, yang bapaknya adalah saudagar sapi, dan mempunyai sebidang sawah. Dari Kulon Progo, Desa Pendoworejo, seorang perempuan bernama Suwarni. Yang sifatnya sedikit pemarah dan suka cemburu, Edi Sidabutar yang hidupnya luntang-lantang di Jogja, walaupun umurnya jauh 5 tahun di bawah Suwarni, melihat peluang yang tidak akan disia-siakan. Edi Sidabutar pun merayu Suwarni. Setidaknya dengan mendapatkan Suwarni, bisa menyambung hidup lebih lama, daripada mati di perantauan. Karena rayuan Edi Sidabutar yang licik, akhirnya membuat Suwarni jatuh hati kepada Edi Sidabutar. Entah kapan Suwarni dan Edi Sidabutar menjalin hubungan, tetapi ada satu kisah menarik yang perlu diketahui. Di tengah sawah yang sunyi dan gelap, ketika Edi Sidabutar yang saat itu merayakan hari ulang tahunnya yang ke-22, Edis mencoba merayu Suwarni untuk memberikan kado terindah di hari ulang tahunnya. Yang akhirnya Suwarni pun pasrah mengikuti keinginan Edi Sidabutar. Di dalam kegelapan, jemari Edis mulai piknik dari wajah sampai lutut Suwarni. Tanpa sadar sarung mereka pun jadi alas, mirip demo memasak Edis beraksi di atas tubuh Suwarni. Sejak malam itu saking seringnya melakukan hubungan suami istri di tempat yang terbuka dan gelap, suatu waktu pada awal di bulan Desember tahun 2008, warga yang sudah mencurigai kelakuan cabul antara Edis dan Suwarni, memergoki mereka sedang melakukan hubungan suami istri. Ditangkap dan diadili di hadapan aparatur desa. Warga pun yang tidak mau main hakim sendiri, kemudian membawa Edis dan Suwarni ke hadapan Mbah Harjo Utomo bapaknya Suwarni. Sangat malu dan juga marah, yang akhirnya memberikan sanksi hukuman adat dengan istilah cuci kampung untuk membersihkan desa dari bencana. Mbok Temu yang adalah ibu Suwarni, mencoba pasrah dan meminta Edi Sidabutar supaya bertanggung jawab atas perbuatannya. Edi Sidabutar yang sudah ketakutan dipaksa menikahi Suwarni. Edis yang tidak punya pilihan akhirnya mau mengikuti keinginan orang tua Suwarni. Dan tidak lama setelah kejadian itu akhirnya mereka menikah pada tanggal 8 Desember 2008. Namun fakta menarik yang sangat mencengangkan, sebelum Edi Sidabutar dan Suwarni menikah, ternyata Suwarni sudah hamil 2 bulan. Itu bisa dilihat dari kelahiran anak pertama berjenis kelamin laki-laki bernama Owen Parulian Sidabutar yang lahir pada tanggal 14 Juni 2009. Sedangkan Edis dan Suwarni menikah pada tanggal 8 Desember 2008. Pendukung-pendukung kepala alien, fitnah ini. Pokoknya fitnah semua kalau kita yang ngomong. Kau tanya di. Ini Owen Parulian Sidabutar anaknya itu ada di Indonesia. Coba kalian cari deh. Ya, kau cari deh, tanya dia. Dia lahirnya tanggal begini atau tidak? Ya. Kau cari, kalau sampai ini tidak benar, saya potong titik saya. Kalau data saya ini, ya, si Owen ini lahir tanggal 14 bulan 6 tahun 2009, kalau dia nggak lahir di saat ini, aktanya, potong titik saya. Ya, potong. Saya ngomong, saya loncat dari Monas. Itu kalau mata pisau main data gitu ada. Ya, bukan asal-asal bicara. Kalau saya sudah bilang, hantam. Ya. Gunanya buat gue apa? Nggak ada gunanya. Ini supaya memberitahu bahwa kepada teman-teman yang merasa diri bahwa Edis paling pintar, paling benar, paling suci, terlahir sudah langsung suci, mau dijadikan nabi. Ya, tidak semua sama seperti si Esther kue ini. Oh, silahkan saja mau mati saja. Makanya saya udah bilang, Edis, kau mau minta maaf atau tidak? Ya, ada orang di bawah. Semoga kau kena hukum Tuhan MP. Ya astaga. Ini Tuhan yang memberikan saya untuk memberikan saya hikmat untuk supaya ngasih tahu kepada teman-teman semua. Nih, si kepala alien ini
Ini bukan orang yang benar, bukan orang suci di dunia ini. Dia menyerang pendeta, dia menyerang Romo, dia menyerang yang namanya ajaran teologi. Dia bukan orang suci. Bukan. Bukan. Ya. Saya setiap hari sudah tiap hari saya sampaikan, supaya teman-teman tuh percaya apa yang saya sampaikan ini. Edis tuh binatang sesat. Kau pikir ini data-data fiktif, kau pikir? Nah, kau pikir ini? Coba. Ya. Sorry ya. MP konsisten, Edis gak minta maaf. Bongkar anaknya, bongkar, saya bongkar. Saya ngasih tahu tuh kemarin Edis fitnah saya. Dia mengatakan bahwa saya pegang paha istri orang. Itu pelecehan Edis, itu kejahatan. Kalau kau ngomong-ngomong soal hal-hal yang biasa-biasa saja, saya bisa yang namanya menerima. Silakan buat framing. Tapi kalau kau ngomong seperti itu, seolah-olah kau ini bebas dari yang namanya hukum karena tinggal di Amerika. Oke, ya. Saya tidak main seperti itu. Saya bongkar dengan data. Saya bongkar dengan kebenaran. Ya. Karena apa yang ada mulut saya yang saya keluarkan itu. Saya tidak pernah yang namanya kalau bawa-bawa hal seperti itu. Gak pernah yang namanya tipu-tipu. Mau ngapain? Ya. Apa tuh? Stikernya ganti aja. Edis jual, MP beli. Ya. Sama aja nih. Jadi si Edis itu waktu dia di Jogja merayu Suwarni. Jemari Edis mulai piknik dari wajah sampai lutut Suwarni. Tanpa sadar sarung mereka pun jadi alas. Mirip demo memasak, Edis mulai beraksi di depan Suwarni. Masang enggak alat-alat kontrasepsi, Suwarni pun hamil. Akhirnya dipergoki warga. Edis didapat, dihantam, langsung minta kawin. Hilang dulu Edis. Hilang dulu Edis yang aku lupa soal. Hilang dulu lupa ya. Lugu Lampung dengki lugu tapi Suwarni suka. Berganti Edis yang gaul yang suka ngemis-ngemisnya di TikTok. Bam 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 cuap. Bam bam cuap. Ya. Jadi ini kisah nyata yang memang teman-teman bisa cari lah dia di YouTube itu. Ada yang mau bantah? Ayo, boleh. Kan sebagai penagih hutang dan pegawai koperasi. Hidup Edis Sidabutar selalu berpindah-pindah dan tidak jelas pekerjaannya. Sampai akhirnya Edis Sidabutar bertemu dengan seorang wanita lugu tapi kaya, yang bapaknya adalah saudagar sapi, dan mempunyai sebidang sawah. Di tengah sawah yang sunyi dan gelap, ketika Edis Sidabutar yang saat itu merayakan hari ulang tahunnya yang ke-22, Edis mencoba merayu Suwarni untuk memberikan kado terindah di hari ulang tahunnya. Yang akhirnya Suwarni pun pasrah mengikuti keinginan Edis Sidabutar. Di dalam kegelapan, jemari Edis mulai piknik dari wajah sampai lutut Suwarni. Tanpa sadar sarung mereka pun jadi alas, mirip demo memasak Edis beraksi di atas tubuh Suwarni. Sejak malam itu saking seringnya melakukan hubungan suami istri di tempat yang terbuka dan gelap, suatu waktu pada awal di bulan Desember tahun 2008, warga yang sudah mencurigai kelakuan cabul antara Edis dan Suwarni, memergoki mereka sedang melakukan hubungan suami istri. Ditangkap dan diadili di hadapan aparatur desa. Warga pun yang tidak mau main hakim sendiri, kemudian membawa Edis dan Suwarni ke hadapan Mbah Harjo Utomo bapaknya Suwarni. Sangat malu dan juga marah, yang akhirnya memberikan sanksi hukuman adat dengan istilah cuci kampung untuk membersihkan desa dari bencana. Mbok Temu yang adalah ibu Suwarni,
mencoba pasrah dan meminta Edi Sidabutar supaya bertanggung jawab atas perbuatannya. Edi Sidabutar yang sudah ketakutan dipaksa menikahi Suwarni. Edis yang tidak punya pilihan akhirnya mau mengikuti keinginan orang tua Suwarni. Dan tidak lama setelah kejadian itu akhirnya mereka menikah pada tanggal 8 Desember 2008. Namun fakta menarik yang sangat Suwarni sudah hamil 2 bulan. Itu bisa dilihat dari kelahiran anak pertama berjenis kelamin laki-laki bernama Owen Parulian Sidabutar yang lahir pada tanggal 14 Juni 2009. Sedangkan Edis dan Suwarni menikah pada tanggal 8 Desember 2008. Mau bantah apa lagi? Hah? Mau bantah apa lagi? Coba kalian pergi tanya Edis. Waktu itu ularnya waktu di sawah-sawah itu lagi waktu dengan Suwarni itu di sawah-sawah. Nenek. Bentar ya, kita harus putarin dulu nih supaya enak. Ularnya Edis mulai masuk. Di sawah-sawah mulai mencari. Ya, makanya Edis minimal pakai kamar kek. Carilah kamar, mintalah kos-kosan. Ini mainnya di semak-semak pula ya. Astaga. Ya, saya jadi teringat ketika dia bilang, ya saya nikah muda 22 tahun. Oh, sahabat. Akhirnya terbongkar. Ular Edis mulai masuk. Mainnya di sawah, Edis. Kamar kek. Menganggap Suwarni itu apa sebenarnya? Ya Allah. Aduh. Itu sebenarnya mikirnya gimana kalian berdua Suwarni dan Edis ini? Seperti ular yang sangat berbisa. Sangat berbisa. Suka memangsa. Ya astaga. Hidup ini adalah kesempatan, coba. Ya, ternyata kesempatannya di sawah-sawah pula. Aduh, Rek. Itu gaya apa itu? Jemari Edis mulai piknik dari wajah sampai lutut Suwarni. Tanpa sadar sarung mereka pun jadi alas. Mirip demo memasak, Edis mulai beraksi di depan Suwarni. Masang enggak alat-alat kontrasepsi. Ternyata telah 3 bulan. Astaga. Kebiasaan kau ya Edis ya. Makanya ditangkap warga. Astaga. Jangan sawah-sawah itu dijadikan tempat pula lagi. Aduh. Saya lagi bayangin karena apa? Karena terbiasa teman-teman. Ya. Akhirnya warga tuh udah. Wah. Ini tiap malam mereka berdua jalan-jalan di sini nih. Ada apa nih? Setiap malam kok tiba-tiba ada percikan-percikan air gitu kan. Mungkin kan setelah mereka selesai gitu kan. Warga-warga jalan gitu. Kok ada lengket-lengket di kaki ya? Ini apa sisa-sisa apa sih ini? Iya kan? Sisa-sisa apa sih ini? Ya, lagi bertani tuh MP. Weh bang.
Bertani nggak malam-malam juga, keles. Bang Dai Roger jangan gitu dong. Bantah tuh yang, aduh Bang Dai. Masa bertaninya malam-malam pula lagi? Nggak gitu juga, keles. Ya jangan bercocok tanam juga malam-malam. Tolonglah. Masa bercocok tanam malam-malam di gelap di sawah-sawah pula lagi. Salah masuk kan bahaya. Warni ini juga nggak mikir. Saat itu Warni itu masih ada mbahnya. Coba kalau dari luar kampung, contoh lah, Edis itu dari Lampung. Terus Warni itu dari yang namanya Medan. Diamuk masa. Mainnya ularnya di sawah. Gak gimana orang-orang gak hancur coba. Gimana orang-orang itu gak hancur ketika melihat sawah mereka dipakai untuk bercocok tanam. Itu bukan sawah lu. Bukan tanah lu juga. Masa lu pakai ular sawah di situ, Edis? Nyari belut lagi, astaga ini. Ini parah ini ya. Makanya Edis itu waktu itu Edis masih berumur 22 tahun, teman-teman. Ya namanya masih gembel ya. Masih dan gak kira bahwa nanti akan ada kebocoran gas di situ. Yep. Entah itu dibuang di luar atau dibuang di mulut atau dibuang di dalam. Tapi ternyata hamil. Itu lagu-lagunya Suwarni. Ku hamil duluan, sudah 3 bulan. Gara-gara pacarannya di sawah-sawahan. Ku hamil duluan, sudah 3 bulan. Gara-gara pacarannya di sawah-sawahan. Ya astaga. Pantas aja. Begini jadinya. Sawah yang disalahin, teman-teman. Inilah sebabnya ya. Punya titit nggak dijaga kayak gini nih. Edis tuh sebenarnya titit botol. Kenapa tiba-tiba jadi ular kau titit? Ya elah. Baru tahu gue sawahnya jadi sengketa pula lagi. Akhirnya membuat Suwarni jatuh hati kepada Edi Sidabutar. Entah kapan Suwarni dan Edi Sidabutar menjalin hubungan, tetapi ada satu kisah menarik yang perlu diketahui. Di tengah sawah yang sunyi dan gelap, ketika Edi Sidabutar yang saat itu merayakan hari ulang tahunnya yang ke-22, Edis mencoba merayu Suwarni untuk memberikan kado terindah di hari ulang tahunnya. Yang akhirnya Suwarni pun pasrah mengikuti keinginan Edi Sidabutar. Di dalam kegelapan, jemari Edis mulai piknik dari wajah sampai lutut Suwarni. Tanpa sadar sarung mereka pun jadi alas, mirip demo memasak Edis beraksi di atas tubuh Suwarni. Sejak malam itu saking seringnya melakukan hubungan suami istri di tempat yang terbuka dan gelap, suatu waktu pada awal di bulan Desember tahun 2008, warga yang sudah mencurigai kelakuan cabul antara Edis dan Suwarni, memergoki mereka sedang melakukan hubungan suami istri. Ditangkap dan diadili di hadapan aparatur desa. Warga pun yang tidak mau main hakim sendiri, kemudian membawa Edis dan Suwarni ke hadapan Mbah Harjo Utomo bapaknya Suwarni. Sangat malu dan juga marah, yang akhirnya memberikan sanksi hukuman adat dengan istilah cuci kampung untuk membersihkan desa dari bencana. Embo Temu yang adalah ibu Suwarni, mencoba pasrah dan meminta Edi Sidabutar supaya bertanggung jawab atas perbuatannya. Edi Sidabutar yang sudah ketakutan dipaksa menikahi Suwarni. Edis yang tidak punya pilihan akhirnya mau mengikuti keinginan orang tua Suwarni. Dan tidak lama setelah kejadian itu akhirnya mereka menikah pada tanggal 8 Desember 2008. Namun fakta menarik yang sangat mencengangkan, sebelum Edi Sidabutar dan Suwarni menikah, ternyata Suwarni sudah hamil 2 bulan. Itu bisa dilihat dari kelahiran anak pertama berjenis kelamin laki-laki bernama Owen Parulian Sidabutar yang lahir pada tanggal 14 Juni 2009. Sedangkan Edis dan Suwarni menikah pada tanggal 8 Desember 2008. Oh my God. Ternyata Edi Sidabutar yang seumur hidupnya merasa paling suci dan paling benar,
ternyata dipaksa menikah karena ditangkap berbuat cabul. Hahaha. Dan yang lebih parahnya lagi, Edi Sidabutar lupa pakai pengaman, yang membuat Suwarni hamil duluan. Kemudian baru menikah. Akhirnya ketahuan, kelakuan manusia yang merasa paling suci dan paling benar. Sungguh nekat yang nyata. Wok 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 wok. Walk, 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 walk. Walk, 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 walk. Walk, 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 walk. Tetangga nanti baru buka mulut. Ya. Tinggalnya di mana? Tinggalnya, nih ku kasih tahu nih, ya, biar kalian tahu, ya. Kabupaten Kulon Progo, Desa Pendoworejo, dengarkan. Anda boleh cari tahu sendiri, ya. Mau, ku kasih tahu. Desa Pendoworejo. Loh, saya cari tahu ini, kau pikir nggak kasih keluar duit ya? Ada hepeng, ada hepeng. Ya, kalau yang namanya gereja nggak mau pemberkatan nikah, makanya dia benci gereja. Bisa jadi sih ya. Bisa jadi. Ini masuk juga ya Suparjono ini. Jangan-jangan orang Kulon Progo ini. Hah? Yang benar. Yang benar pula lagi. Coba ya kita naikkan dulu yang merasa bahwa pengen membela atau gimana. Yang pengen belain Edis aja yang naik. Yang belain. Biar ini. Yang pengen bela Edis ayo naik. Ayo, yang biasa belain Edis naik. Siapa nih? Ayo naik yang mau belain Edis, yang mau belain Edis. Ini ada Siapa X. nih? Ayo naik. Siapa nih? Ikisar. Naik yang mau belain Edis, yang mau belain Edis. Shalom bang, shalom. Ini ada siapa nih? Shalom. Shalom. Aduh feedback, feedback kamu. Feedback. Yang mau belain Edis, yang mau belain Edis. Aduh feedback, turun. Ah, sakit telingaku bro. Yang mau belain Edis, ayo naik. Saya kasih semua yang mendukung Edis untuk bantai data saya silahkan naik. Siapapun yang mau membela si Edis, silahkan naik. Shalom Ya. bang Robert. Ya, shalom. Ya, gini bang, kasihan bang, jangan seperti itu bang. Kenapa kasihan? Jangan seperti itu. Kasihan bang. Kan- Abang suka lah bang. Sebentar. Abang spill Kenapa seperti ini kasihan? langsung besoknya Kenapa? si Edis langsung tutup akun. Dia mau makan di mana bang? Oh. Ini kan saya kasih data. Sebentar bang. Ketika Edis Langsung kemarin. tutup akun dia. Ya, Percaya sama astaga, saya. sabar. Enggak lah, dia tetap masih ngemis kok. Kasihan bang ya, kasihan bang ya. Enggak apa-apa, kan hanya ngasih tahu. Ya, yang begitu bang ya. Nah. Jadi abang mau supaya dia gimana solusinya? Hah? Solusinya. Solusinya si Edis angkat bendera putih saja. Tanda kalah. Bendera. Oke, Nah. baik. Terima kasih abang. Oke, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tahu pula lagi dia. Ayo, yang mau belain Edis, Ayo.